Jadi di pilkada ini Mas, Jakarta, yang mempersatukan Jakarta itu bukan pasangan Ridho sebagaimana klaimnya di dalam slogan Satuin Jakarta. Yang mempersatukan Jakarta ini Pramono Rano. Ada kecenderungannya bahwa hampir semua pollster ini atau lembaga yang melaksanakan quick count itu menemukan angka di atas 50%. Mas, terima kasih atas kedatangannya lagi. Kita ngobrolin tentang hasil survei SMRC ya. Terakhir ya, ini kan agak panas nih. Ya, di Jakarta. Yang muncul nih. Di Jakarta ya? Iya. Ya. Gimana nih Mas? Iya, memang di Jakarta ini menarik ternyata ya. Sebetulnya kami awalnya menganggap bahwa ada dua wilayah yang akan sangat kompetitif. Jawa Tengah. Karena di hasil survei terakhir kami sebelum pencoblosan itu posisinya masih sangat mepet gitu ya, tidak bisa dibedakan. Di Jakarta justru kami di awal November kami sudah menemukan bahwa suara Pak Pramono Rano itu sudah signifikan unggul dibanding Ridho ya, pasangan Ridho. Waktu itu Pak Pram sudah 46%. Ridho 39,1%. Jadi selisihnya itu sudah di atas margin of error. Dan saya kira itu sampai terakhir juga masih selisihnya lebar gitu ya, bahkan sekitar 10% lebih. Nah, yang memang di Jakarta ini ternyata kan yang kita tidak hanya bicara soal selisih antara dua pasangan atau tiga pasangan, tapi juga karena ada aturan yang mengharuskan calon gubernur itu yang terpilih itu harus mendapatkan suara 50% plus 1 gitu ya. Plus 1 suara ya? Plus 1. Ada anggapan katanya 1% katanya. Iya. Saya kira itu penting. Ini juga diluruskan plus 1 itu maksudnya plus 1 suara gitu ya. Jadi naik 1 suara dikit itu udah sah. Misalnya kayak sekarang ini beredar kan hasil rekap ya dari banyak lembaga, dari data-data yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta itu tentang hasil pilkada sekarang itu jumlah yang diperoleh oleh pasangan Pram kan sekitar 50,07%. Iya, betul. Itu sah itu ya? Ya itu sudah di atas 1%, sudah di atas 1, 50 plus 1 itu karena 0,7% itu kalau tidak salah jumlahnya sekitar 2.000 apa 3.000 suara. Dikonversi segitu ya? Iya segitu. Jadi sebenarnya itu sudah di atas. Ada yang mengatakan bahwa ini belum karena baru 0,7 belum 1. Bukan 1%. 1% kan ya banyak sekali. Tapi ini 1 suara. Dan kalau itu betul maka ya pilkada kemarin bukan hanya dimenangkan oleh Pramono Rano melawan calon-calonnya dalam pengertian lebih unggul, tetapi memang pilkadanya berlangsung dalam 1 putaran karena ternyata suara Mas Pram dan Rano itu di atas 50%. Ya meskipun sekarang ada upaya-upaya menggiring opini ya, masih dua, tapi kalau kita bicara berbasiskan data ya bisa dibantah ya, apalagi undang-undang kan juga mengatakan seperti itu ya. Tapi saya kira yang mempersoalkan hanya dari satu tim ya, dari tim pasangan Ridho yang memang sangat kompetitif ya, kompetitor utama dari Pram Rano, tetapi dari pasangan yang lain independen itu udah mengucapkan selamat kan. Independen menarik Mas. Ya itu juga menarik. Ada 10%. 10%. Itu agak naik ya dari misalnya dari survei-survei sebelumnya. Di survei kami angkanya 5,1% di awal November. Tapi memang waktu itu perlu dicatat waktu itu masih ada 9,8% warga yang ketika kita tanya itu tidak mau menjawab. Undecided voters. Atau memang ya dia nggak mau jawab aja ke tim kami gitu. Ternyata sebagiannya itu pemilihnya Pak Dharma Pongrekun, sebagian lagi ke Pramono Rano. Itu hampir tidak ada yang ke Ridho sebenarnya dari yang sebelumnya tidak menjawab itu. Cukup mengejutkan itu. Ya cukup mengejutkan, tapi mungkin juga bisa terprediksi dari awal misalnya karena di Jakarta itu kan di awal-awal pilkada ketika penetapan pasangan calon itu ada sebetulnya semacam gelombang protes dari sebagian warga Jakarta karena calon-calon yang diunggulkan di Jakarta itu tidak diusung partai-partai politik. Ada 2 nama waktu itu kan,
Anies sama Ahok gitu ya, sehingga ada aspirasi kita boikot saja ini dengan cara mencoblos semua atau tidak datang ke TPS. Makanya tingkat partisipasi juga rendah kan sekarang. Tahun 2017 itu kalau tidak salah tingkat partisipasi dalam pilkada ketika itu di Jakarta 78%. Sekarang sekitar 57,8, 57,7%. Dari DPT berapa nih? Ya sekitar 9 juta, 10 juta. Banyak ya yang milih ya? Ya banyak yang tidak milih. Jadi intinya ada penurunan ya dari sekitar 78 kemudian menjadi di bawah 60%, itu artinya ada penurunan yang signifikan. Nah, dugaan saya itu juga terkait tadi. Ya, ketidakpuasan sebagian publik terhadap kondisi pemilihan di mana ada sejumlah orang yang seharusnya maju, terutama Anies Baswedan yang seharusnya maju, dia adalah mantan gubernur di sini gitu ya. Dan kemudian tidak ada partai yang mengusung gitu. Saya kira itu wajar ya. Selain itu mungkin juga sebagian warga melihat agak ragu gitu apakah akan terjadi kompetisi yang sehat gitu ya, di mana ada satu calon yang didukung hampir semua partai gitu ya, melawan awalnya pasangan Pram ini kan hampir tidak bisa maju gitu. PDI Perjuangan hampir tidak bisa memajukan calon gitu. Jadi seperti ada desain besar untuk kemudian memenangkan pilkada Jakarta itu tanpa kompetisi gitu ya. Ya mungkin masih membekas itu sebagian warga, sehingga ya ngapain datang, orang dari awal kelihatan ada settingan besar ini. Kalaupun ada pilkadanya, ada calon lawannya ya, kalau dari awal sudah disetting, jangan-jangan nanti hasilnya juga udah disetting, sehingga ya ngapain datang gitu ya. Itu khas masyarakat yang rasional sebenarnya. Jadi mereka pikir kalau saya datang ke TPS hasilnya akan begitu saja, suara saya tidak berguna, ngapain datang, mending saya pergi camping gitu ya di hari iya jalan-jalan gitu, kira gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong ya, kan sebelum pemilihan pencoblosan itu kan Mas masih di bawah 50 ya. Kita kan sempat podcast terakhir itu kan ya. Ya. Sebelum 50. Tapi menjelang akhirnya ternyata kan begitu banyak dinamika ya. Yap. Kita bicara pengaruh. Yap. Oke. Kalau dari pasangan Ridho kan ada presidennya. Ya. Presiden ya. Partai besar. Kok bisa keok gitu loh, saya juga bingung gitu. Iya betul, beberapa hari menjelang pemilihan kan ada kayak perang endorsement gitu ya. Pertama endorsement dari Pak Jokowi, kemudian juga ada endorsement dari Pak Prabowo Subianto ya kepada pasangan Ridho. Tetapi kompetitornya pasangan Pram, Rano juga ada endorsement. Sebelumnya sudah ada kan dari Ahok, kemudian muncul juga Anies gitu ya. Anies bahkan turun berkampanye gitu ya, apel siaga atau apa gitu namanya. Bahkan sebelumnya dia ngasih simbol begini, dan pada akhirnya secara eksplisit menyatakan dukungan pada Pramono Rano. Nah, memang pertanyaannya endorsement siapa nih yang terkuat? Nah, kalau kita lihat secara sepintas, misalnya ketika di survei kami terakhir itu di awal November, itu suara Pak Ridho atau Ridwan Kamil Suswono itu 39,1%. Setelah ada endorsement, lalu kemudian muncul hasil quick count, itu kan suaranya kalau di kami itu kan sekitar 38,sekian%. Itu artinya tidak ada perubahan signifikan, atau stagnan saja. Atau bahkan kalau kita bandingkan, itu kan di quick count kami 38,8%. Sebelumnya 39,1%, bahkan terlihat turun gitu ya setelah di endorse. Pada saat yang sama Pak Pramono Rano itu mengalami kenaikan dari 46% menjadi 51,03% berdasarkan quick count kami ya. Kalau pakai hitungan sekarang yang banyak beredar itu menjadi 50,07%. Itu artinya ada peningkatan gitu ya. Dari situ saja sudah bisa kita lihat sebenarnya oh ini yang lebih kuat gitu ya. Tetapi kami ada studi yang lebih ilmiah sifatnya ya. Kami lakukan itu namanya exit poll. Jadi exit poll itu adalah survei opini publik juga, tapi dilakukan di hari H pemilihan. Jadi ketika orang keluar dari bilik suara, kita tanya, tadi milih siapa, itu alasan milihnya siapa. Itu representasi berapa TPS itu? Oh, kita ada di 300 TPS
masing-masing TPS 2 responden gitu ya. Ada responden ya. Ya, jadi kita lihat gitu apa namanya margin of errornya dari survei ini 4,56%. Exit poll namanya. Ini biasa kalau negara-negara kayak di Amerika itu mereka nggak pakai quick count sebenarnya, pakainya exit poll. Jadi di pagi hari kita udah tahu sebetulnya kecenderungan pemilih itu seperti apa. Nah, kita tanya itu soal endorsement ya. Kita lihat, kita tanya, apakah Anda tahu endorsement dari Pak Prabowo ke pasangan Ridho? Itu yang tahu 50%. Yang dari Prabowo ya. Tahu endorsement Pak Jokowi ke pasangan Ridho? Yang tahu 48%. Seimbang ya? Ya, hampir sama. Kita tanya juga, apakah tahu bahwa Anies memberi endorsement ke Pak Pram Rano? 52% yang tahu. Tahu bahwa Ahok memberi endorsement juga 44%. Jadi separuh warga itu tahu endorsement dari 4 tokoh ini ya. Tentu saja masih tidak semuanya benar-benar tahu, masih ada separuhnya. Nah, kita kemudian lihat efek terhadap pilihan. Jadi kita lakukan yang disebut cross tabulasi. Misalnya dari yang tahu ya. Dari 50,9% yang tahu endorsement Prabowo mendukung Ridwan Kamil, itu yang memilih Ridwan Suswono itu hanya 38%-nya. Nah, dari yang tahu ya, bahwa Prabowo. Yang tidak tahu, yang tidak tahu Prabowo mengendorse, yang milih pasangan ini 39%. Lebih tinggi yang lebih tinggi. Jadi baik yang tahu maupun tidak tahu ya segitu-segitu nilainya. Oke, itu menunjukkan bahwa ini tidak punya pengaruh. Karena mau tahu mau tidak ya nilainya segitu ya. Pada Pak Jokowi, yang tahu bahwa Pak Jokowi memberi endorsement ke Pak Ridwan Suswono itu 37% milih pasangan ini. Yang tidak tahu 40% yang milih. Lebih tinggi malah. Jadi terlihat ada resistensinya itu justru kuat gitu. Melemahkan gitu. Nah, ini misalnya beda dengan endorsement Anies. Yang tahu bahwa Anies itu memberi dukungan kepada Pramono Rano, itu kan jumlahnya tadi 52% atau persisnya 51,9%. Yang milih Pramono Rano 54%. Lebih tinggi ya? Yang tahu. Yang tidak tahu yang milih 48%. Lebih rendah ya. Nah, jadi terlihat gitu kalau dia tahu itu lebih kuat pilihannya. Untuk Pak Ahok juga demikian. Yang tahu itu ada endorsement dari Ahok untuk Pramono Rano, yang milih Pramono Rano 54% juga. Yang tidak tahu yang milih 49%. Itu terlihat pengaruhnya. Nah, jadi dari sisi tahu saja ini itu sudah kelihatan. Apalagi misalnya kan kita tanya juga, misalnya pada Prabowo tadi, apakah kita tanya juga kalau tahu Prabowo memberi endorsement kepada pasangan Ridho, menurut warga, apakah itu pantas seorang presiden itu mendukung salah satu pasangan? Hasilnya apa itu? Jadi yang mengatakan pantas memang sedikit lebih banyak ya, 56,7%. Pantas-pantas saja. Yang bilang tidak pantas itu 38%. Oke, kita lihat aspek kepantasan ini dulu. Ini yang positif itu 56%. Pada Pak Jokowi yang menyatakan itu pantas-pantas saja seorang mantan memberi dukungan itu 62%. Tinggi juga ya? Ya, yang menyatakan tidak pantas 33,9%. Nah, kita tanya juga soal Anies. Tapi pertanyaannya bukan pantas tidak pantas kalau Anies ya, karena konteksnya beda. Ya, konteksnya beda. Kita cuma bilang apakah dukungan Anies kepada Pramono ini baik untuk kemenangan Pramono Rano. Yang menyatakan itu baik 77,8%. Yang menyatakan tidak baik 16,5%. Ya, kalau Ahok yang menyatakan itu baik untuk pasangan Pram itu 79,3%. Yang menyatakan tidak baik 14,4%. Nah, dari sini juga beda nih. Yang resisten itu pada yang dilakukan oleh Prabowo dengan Jokowi itu sekitar 38 dan 33%, tinggi gitu ya. Bandingkan misalnya tadi yang Anies dan Ahok itu yang menyatakan itu tidak baik itu hanya 16,5% dan 14,4%. Cuma 15%. Iya, jadi ada juga yang nggak suka gitu ya, tapi agak di bawah, lebih rendah. Nah, ini untuk yang menyatakan endorsement
Prabowo itu pantas, yang milih Ridwan Suswono 52%. Yang menyatakan tidak pantas, itu yang milih pasangan itu hanya 18%. Jadi kelihatan gitu, kalau orang menganggap itu sesuatu yang tidak pantas, itu rendah sekali pilihannya. Pak Jokowi juga demikian, yang menyatakan tindakannya itu pantas 48%-nya milih pasangan Ridho, yang menyatakan tidak pantas 19%. Nah, kalau di Anies yang menyatakan itu baik, itu 57%. Yang menyatakan itu tidak baik untuk pasangan Pram, itu yang milih 40%. Jadi tetap saja tinggi, bahkan yang negatifnya sekalipun. Pak Ahok juga demikian, 61 berbanding 21%. Jadi kalau dilihat dari sini mungkin ada dua kesimpulan lah. Pertama, bahwa endorsement pada Ridho dari mantan presiden dan juga presiden aktif itu tidak punya pengaruh, kira-kira rendah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat resistensinya yang menyatakan itu tidak pantas, itu cukup tinggi gitu ya. 30%. Ya, 38 dengan berapa tadi? 33,9%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, endorsement dari Anies ke Pramono Rano dan endorsement dari Ahok ke Pramono Rano itu punya efek positif. Ya, mendongkrak ini mendongkrak. Resistensinya sangat kecil. Ada juga resisten, tapi sangat kecil, jauh lebih kecil dibanding tadi. Nah, saya kira itu yang menjelaskan kenapa kemudian ada peningkatan suara pada Pramono Rano ketika endorsement itu muncul, sementara pada Ridho itu tidak ada peningkatan suara atau bahkan melemah ketika endorsement muncul di hari-hari terakhir menjelang pemilihan. Tapi yang menarik juga, Mas, saya sempat baca pertanyaan dari SMRC. Ya. Kan ternyata pemilih pendukung Ahok itu tahu pendukung Anies memilih, tapi mereka tidak meninggalkan gitu. Ya. Sebaliknya juga sama, itu menarik loh ya, karena apa? Kan kita tahu historinya dua pendukung ini kan sempat kayak kutub utara kutub selatan gitu. Tapi ini bisa blending gitu. Nah, ini menarik ya. Saya kira itu hal lain yang kita temukan juga dan sangat menarik ya. Jadi kita analisa ya, pendukung pemilih Ahok yang tahu bahwa Anies memilih Pram dan Rano. Kita bandingkan ya, ada 55% pemilih Ahok yang memilih Pram Rano yang tahu bahwa Pram Rano didukung oleh Anies. Itu bagi yang tahu ya, bahwa Anies dukung ini, 55%. Yang tidak tahu bahwa Anies mendukung itu, pilihan pada Pramono Rano hanya 42%. Jadi justru bukan hanya mereka lari kalau tahu bahwa Anies mendukung Pram, tapi justru makin kuat dari 42% berbanding 55%. Sebaliknya gitu. Nah, pada Anies juga demikian. Yang tidak tahu kalau Ahok mendukung Pram itu dari pendukung Anies, itu yang memilih Pram Rano itu hanya 51%. Yang tahu bahwa Ahok di sana itu 59%. Jadi ini membuyarkan asumsi sebelumnya yang mengatakan bahwa nanti kalau Anies masuk, pendukung Ahok keluar. Atau kalau pendukung Anies tahu ada Ahok di sana, pendukung Anies akan lari. Enggak, justru memperkuat. Ya mungkin dugaan saya misalnya pendukung Ahok, mungkin mereka pikir, Anies aja dukung, masa kita tidak? Jadi justru semakin kuat. Atau mungkin juga kelihatan bahwa Pram ini bisa merangkul Anies, ini memperkuat pendukung Ahok gitu ya, bahwa ini berarti benar-benar orang yang bisa kita terima gitu ya, bisa dirangkul. Demikian pula pendukung Anies melihat bahwa ya Pak Pram Rano ini bisa masuk kemana saja, bisa mempersatukan siapa saja, jadi semakin kuat pilihannya. Jadi di pilkada ini Mas, Jakarta, yang mempersatukan Jakarta itu bukan pasangan Ridho sebagaimana klaimnya di dalam slogan Satuin Jakarta. Yang mempersatukan Jakarta ini Pramono Rano, dan simbolnya itu adalah di mana Ahokers dan anak Abah itu ada di belakang dia. Dan mereka justru kayak saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Ya. Karena ada kehadiran ini mereka justru tambah kuat. Iya. Jadi mungkin ada semangat di Jakarta ini, lelah juga ya.
dalam polarisasi, dianggap ada dua kutub yang saling berseberangan, saling anti gitu ya. Mungkin mereka ya pengen Jakarta ini aman, damai gitu ya. Dan yang berhasil mempersatukan itu Pramono dan Rano. Justru Mas Pram dan Mendel. Ya. Tapi juga ada pengaruh nggak sih itu kemarin apa supporter bola itu? Mungkin juga karena dalam studi-studi yang kami lakukan itu orang-orang yang merasa sebagai bagian dari Persija itu memang lebih kuat ke Pramono Rano, dan saya kira menurut saya ini tanpa ada studi yang mendalam kita udah langsung tahu gitu ya. Kasat mata lah ya. Karena ya bagaimanapun Pak Ridwan Kamil ini kan dulu adalah pimpinannya gitu loh, bapaknya Persib gitu ya. Bahkan sebenarnya nggak tahu secara sadar atau tidak dilakukan, kalau kita lihat warna yang dipilih oleh Ridwan Kamil ini kan warnanya biru. Itu warna Persib gitu dari awal gitu. Jadi secara mungkin keluar dari bawah sadar atau tidak, atau mungkin karena ngikutin warnanya Prabowo gitu biru. Tapi itu bagaimanapun buat warga Jakarta yang apalagi fans fanatik Persija, yaitu agak-agak ini nih rival ini. Jadi kalau diambil kesimpulan memang pengaruh dari presiden dan mantan presiden itu nggak banyak pengaruh ya? Mungkin bahkan sebenarnya mungkin pengaruh positifnya nyaris tidak ada, tetapi pengaruh negatifnya justru bisa lebih tinggi ya. Kenapa? Pertama, Jakarta ini sebenarnya bukan basisnya Jokowi, juga bukan basisnya Prabowo. Prabowo kemarin kan hampir kalah dari Anies, sama-sama 41% sebenarnya ya. Itu pun sudah didukung oleh Jokowi gitu ya, presiden yang sedang menjabat gitu ya di Jakarta hampir kalah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ini yang ketiga gitu ya, yang paling sedikit suaranya Pak Prabowo di se-Indonesia. Dan karena itu ya, dan bahkan 10 tahun terakhir ini Jakarta itu menjadi basis perlawanan terhadap Pak Jokowi pada dasarnya. Disinilah orang-orang yang kritis terhadap Jokowi itu berkumpul. Nah, karena itu ketika ia hadir di sini itu justru mungkin memperkuat gitu ya sentimen anti pada Jokowi. Kemudian apalagi misalnya Pak Prabowo yang sedang menjabat presiden ikut cawe-cawe endorse pasangan, itu sebenarnya buat warga Jakarta yang pada dasarnya sangat kritis gitu, itu menjadi hal yang negatif. Bahwa kenapa presiden yang seharusnya membawahi semua kok ikut gitu di dalam pilkada gitu ya, sebenarnya levelnya lebih di bawah, lebih rendah. Iya. Kalau kemarin itu kan dari berapa ya, 8 pollster ya yang merilis hasil survei, itu kan ada 6 malah salah ya Mas ya, yang menangkan Mas Pram dan Bang Dul. Sebenarnya dari 8 saya membaca ya, saya tidak tahu kalau saya ada yang miss, tapi saya melihat bahwa semua lembaga yang melakukan quick count itu menemukan bahwa mereka tidak konklusif pada dasarnya. Apakah pilkada akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran? Yang konklusif adalah bahwa Pramdul itu menang melawan calon yang lain, unggul. Tapi apakah berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, itu di bawah margin of error, termasuk yang kami temukan. Kalau nggak salah, SMRC itu paling tinggi ya, 91,03%. Yang lain kan 50, sekian, bahkan ada 2 pollster itu di bawah 50%. Nah, tetapi ada kecenderungannya bahwa hampir semua pollster ini atau lembaga yang melaksanakan quick count itu menemukan angka di atas 50%. Jadi kalau kita rata-rata nih 8 lembaga itu rata-ratanya memang di atas 50%. Jadi walaupun tidak ada kesimpulan ini akan 1 putaran, tapi ada kecenderungan atau lebih kuat kecenderungan itu di atas 50%. Kalau kita rata-ratakan semua pollster, itu kan kalau kita rata-ratakan, kita kumpulkan, itu kan sampelnya menjadi sangat banyak gitu ya, sehingga margin of error-nya menjadi sangat sedikit. Jadi seperti yang kita omongin sebelum ini ya, itu kan kita ngomong peluang masuk 1 putaran itu lebih tinggi ya. Iya betul, kan? Betul. Berarti prediksi Iya mungkin ya, bahkan ya. Kalau kita lihat trennya, saya menyatakan waktu itu bahwa dasarnya sebenarnya pada tren, ada konsistensi suara Mas Pram itu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu gitu ya, sementara kompetitornya itu turun dari waktu. Jadi kalau kita lihat
tren itu trennya tidak berubah sampai di hari pencoblosan. Iya, iya. Di mana pada akhirnya suara Mas Pram itu ya sekitar 50-an lebih. Suara Ridho 38, sekian. Tapi yang mengejutkan lagi-lagi yang nomor 2 memang. Tapi kenapa masih suara Mas Pram itu nggak bisa lebih tinggi dari itu gitu? Dari itu? Dari 50,07. Iya, ada banyak faktor ya. Faktor yang paling utama adalah bahwa titik berangkat Mas Pram ini kan terlambat gitu ya. Hanya 2 bulan terakhir kan dia kemudian berkampanye gitu. Mas Pram sendiri kan sebelumnya itu di survei-survei sebelum Agustus itu masih di bawah 1% gitu ya. Dan memang tidak terprediksi oleh banyak orang bahwa beliau ini akan maju menghadapi Ridwan Kamil. Sementara Ridwan Kamil kan sudah dari awal melakukan kampanye gitu ya. Kemudian dia juga didukung oleh mesin politik yang besar sekali gitu ya. Jadi dengan pencapaian suara 50% lebih ini menurut saya itu sudah sesuatu yang luar biasa ya. Biasa ya. Pencapaian luar biasa. Pencapaian, apalagi misalnya kalau kita lihat dukungan partai kan, pasangan Ridho itu didukung 86% kekuatan di DPRD ya partai. Sementara pasangan Pram Rano itu hanya sekitar 14-15% gitu. Jadi dari titik itunya sudah beda gitu ya. David lawan Goliat katanya. Iya, bahwa ini sampai 50% lebih menurut saya itu sudah luar biasa gitu ya. Tapi bagi lembaga survei itu cukup mengejutkan, Mas. Fenomenal banget Mas ini Jakarta ini. Jakarta. Bisa mengejutkan, bisa juga tidak ya. Misalnya yang saya maksud tidak mengejutkan itu karena memang studi kami menyebutkan bahwa kedekatan publik dengan partai itu memang tidak kuat. Jadi yang disebut sebagai party ID itu lemah gitu ya. Jadi orang berapa? 20%. ya 20% ke bawah gitu ya, sekitar 15% ya. Dan karena itu yang paling utama adalah sosok figur gitu ya. Kemudian yang kedua Jakarta pula. Ini Jakarta kan. Kalau di tempat lain misalnya katakanlah Jawa Tengah gitu ya. Mungkin ada pengaruh kalau tokoh itu didukung oleh kekuatan besar partai. Kemudian di balik itu ada kekuatan ekonomi finansial yang besar dan seterusnya ya, sumber daya yang besar, itu mungkin bisa berpengaruh ya, karena kami temukan di Jawa Tengah toleransi terhadap politik uang itu tinggi, sekitar 60%. Di Jakarta berapa itu? Kalau di Jakarta itu rendah ya, mungkin di bawah 30-an% atau 30-40% orang yang toleran ya. Iya. Pas kita tanya apakah kalau kamu dikasih uang kamu akan milih, itu enggak, kebanyakan mengatakan tidak. Jadi efektivitas politik uang di Jakarta itu mungkin sekitar 10% saja. Tidak efektif lagi ya. Nah, di Jawa Tengah itu bisa 20-30% orang yang bisa terpengaruh kalau dikasih uang. Jadi kenapa itu terjadi kan Jakarta ini pendidikannya relatif tinggi ya. SLTA ke atas itu 68% sehingga orang-orang yang tingkat pendidikan tinggi itu kalau dikasih misalnya uang 100.000 gitu ya, saya mempertaruhkan suara saya dalam 5 tahun gitu buat apa gitu. Tapi buat masyarakat yang di tempat lain mungkin itu berguna gitu, daripada saya tidak tahu nih calonnya siapa gitu ya, saya ambil aja nih, saya pilih aja yang ngasih gitu, kayak gitu. Pemaknaan terhadap politik uang itu mungkin berbeda gitu. Jadi di Jakarta begitu, sehingga kalaupun satu calon itu di belakangnya ada kekuatan besar, bahkan di belakangnya ada presiden yang sedang menjabat gitu, ya bisa pengaruhnya justru bisa negatif. Karena justru negatif. Iya, atau mungkin ada operasi uang gitu ya. Tapi ketika orang dikasih uang, ini dari siapa? Dari pasangan tertentu. Orang jadi negatif justru. Oh, suara saya mau dibeli gitu ya. Kamu merendahkan harga diri saya ini. Ada ini ya. Bisa begitu. Seperti itu. Bisa Jadi begitu. Ini ya antipati. Bisa antipati. Itu studi di berbagai negara itu ada. Misalnya dilakukan oleh kalau cara Susan Stocks namanya. Itu dia menulis bahwa politik uang itu punya makna yang berbeda di masing-masing orang. Jadi ada yang menganggap ketika dikasih, oh ini penghormatan. Ada yang ketika dikasih ya ini ya suara saya dibeli. Tapi ada yang ketika dikasih ini penghinaan terhadap saya. Bisa begitu maknanya. Jadi kondisi sosial masyarakat ini berpengaruh terhadap memaknai politik uang. Kata-kata yang ketiga ya mungkin kita tidak tahu. Katakanlah misalnya kalau sama-sama politik uang itu menyebar gitu ya, di Jakarta, di Jawa Tengah, tempat lain, ya bisa beda-beda hasilnya.
Tapi kan sekarang ini muncul ya semacam narasi adu kekuatan, satu putaran vs dua putaran gitu kan. Itu keras nih kan. Sama nanti kan begitu mendekati tanggal 16 Desember pasti akan makin keras ini. Pertarungan polemik lah ya, bukan atau semoga jangan pertarungan sampai di bawah ya, itu kan bisa agak ngeri-ngeri sedap juga nih kalau sampai jadi ya misalnya. Menurut saya iya, ya memang pertarungannya itu sekarang. Yang aneh-aneh menurut saya ya, mestinya kan pertarungannya siapa yang unggul di antara yang lain kan. Tapi ini kok ada satu pasangan yang angkanya ini dipersoalkan apakah lebih 50% atau di bawah. Kan mestinya kamu persoalin angkamu sendiri. Saya ini angkanya orang buat apa gitu. Menurut saya ini agak aneh. Mestinya sih kalau orang punya harga diri ya menurut saya ya udahlah. Ini menurunkan gitu. Kamu persoalkan angka orang. Iya, ini menurunkan wibawa gitu. Tapi mungkin politik kita ya nggak sampai ke sana levelnya gitu ya. Betul. Tapi itu gini mas, sebenarnya sempat salah satu pasangan yang nilai hasilnya itu di bawah 50% itu, mereka tuh udah menggunakan data mereka sendiri gitu. Terus itu mengacu pada salah satu quick count gitu, untuk sebagai dasar mereka untuk dua putaran gitu. Ya harusnya datamu sendiri dong, kamu kayak ini. Menurut saya harusnya begitu kan? Ya, sebenarnya juga penggunaan data quick count itu menurut saya sudah nggak tepat sekarang. Itu dulu ya di hari H orang tahu, pengen tahu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada data real count. Nah, itu kan bisa dikalkulasi. C1 dan C1 itu aja dikalkulasi gitu ya, dijumlahkan lalu berapa persentasenya gitu ya sebenarnya ya, karena udah keluar juga. Yang aneh nanti kalau hasil si rekap itu kemudian beda dari rekap KPU, itu agak aneh gitu, karena itu kan semuanya kan data-data asli dari TPS ya. Dan kalau nggak salah kan sudah di-upload semua tuh. Sudah 100%. Ya. Kan orang terbuka langsung. Nah itu kan kita bisa kalkulasi sendiri dan hasilnya kan sekitar 50,07% untuk pasangan Prano. Jadi makanya agak sedikit mengherankan kok dia menggugat angka 50,07 tapi bukan dari data dia sendiri, data KPU, tapi dari data. Kecuali kalau angka dari Sirekap itu misalnya berbeda secara signifikan dari quick count. Nah itu bisa digugat. Kayak ini kan sama sebenarnya. Nah, katakanlah SMRC itu kan dapat 51,03. Sementara yang Sirekap itu 50,07. Itu masih dalam margin of error. Jadi tidak bisa dikatakan angka SMRC ini keliru atau ini berbeda gitu. Itu karena range-nya itu bisa 52,15 atau paling bawah 49,9 sekian gitu. Nah, itu 50,07 itu di dalam margin of error itu. Jadi tidak ada yang keliru dari sisi itu. Nah, kan fenomena terakhir begitu. Kok bisa gitu. Mestinya dia harus mengolah data dia sendiri selekapan. Memberikan hasil dari data dia, kenapa aslinya kok hasil data dia itu nggak segitu sebenarnya, harus membandingkan kan itu kan harusnya apple to apple kan begitu. Bukan dia menggunakan datanya source lain untuk membandingkan data yang dari KPU kan gitu. Apalagi kalau kita lihat quick count itu dari 8 itu kan 6 diantaranya di atas 50%-nya. Kenapa harus mencuplik satu? Ya cuplik satu. Banyak dicuplik gitu. Dan kita itu bermain logika aja. Dan lagian ini data kalau quick count kan tidak ada yang konklusif. Nah, dan sekarang sudah ada hasil Sirekap dan itu ya kalau ada persoalan di sana persoalkan saja itu. Terus sekarang Sirekap itu diragukan. Ya, kalau Sirekap diragukan ya terus kita pegangannya apa? Jadi dari pembicaraan kita nih apa mas yang disimpulkan dari mas ini? Saya kira yang pertama bahwa Jakarta ini luar biasa. Walaupun ini fenomenanya sama sebenarnya dari sisi calon ya. Ada fenomena kan dalam pilkada ini satu pasangan atau satu kekuatan politik itu dikepung sama kekuatan yang besar. Dan umumnya itu dimenangkan oleh kekuatan besar ini, tapi di Jakarta beda gitu ya. Menurut saya ini luar biasa dari masyarakat Jakarta. Dan memang dari sisi sosiologisnya ya beda ya, karena relatif terdidik, akses informasi lebih baik dan seterusnya gitu ya, sehingga
ya tidak harus karena hanya didukung oleh partai-partai besar gitu berkumpul, kemudian yang kecil ini kalah gitu. Jadi publik Jakarta ini melihat pada sosoknya, figurnya gitu, dan saya kira itu yang patut disyukuri dari pilkada di Jakarta. Tapi memang ya ada fenomena sedikit gitu ya, kita harus menunggu pengumuman yang resminya itu, walaupun kita sudah tahu dari data-data yang dikeluarkan melalui Sirekap itu bahwa Pramdul itu unggul dari pasangan yang lain. Menurut saya ini perlu dijaga gitu ya, jangan sampai kemudian aspirasi dari warga Jakarta ini kemudian tidak diberikan haknya yang untuk memilih calonnya gitu ya, untuk memilih pemimpinnya ke depan, kemudian aspirasi umumnya publik ini kemudian digagalkan oleh satu operasi yang katakanlah mengubah hasil dan seterusnya gitu ya, dari penghitungan berjenjang. Itu kita sangat tidak berharap itu terjadi, karena kalau itu terjadi menurut saya warga Jakarta yang sudah memilih itu bisa bereaksi gitu ya, dan itu bisa membuat stabilitas sosial politik kita menjadi bermasalah. Oke Mas, makasih Mas. Siap. Atas waktunya. Thank you. Ngobrol lagi. Terima kasih banyak.